Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini sebelum kita tarawih ya, ini sedikit tausiah. Kita beri tema tausiah kita malam hari ini adalah bahwa Islam itu adalah mudah. Syariat Islam itu adalah mudah atau ringan. Kita bisa lihat bukti itu Bapak Ibu di Al-Baqarah ayat 145 yang kita bacakan tadi ayatnya. Ujung ayatnya adalah apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu. Allah menginginkan kemudahan, keringanan, kemudahan untukmu, dan Allah sama sekali tidak pernah menginginkan kesulitan kepadamu. Kesulitan atau sesuatu yang menyusahkan. Jadi sesuai dengan prinsip agama Islam ini adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yaitu bukti kasih sayang Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau kita lihat sekilas ya, sekilas ajaran Islam ini atau syariat Islam ini sekilas atau dalam pandangan orang awam ya, awam enggak mendalami ajaran Islam ya, sepertinya syariat Islam itu berat. Itu penilaian awal ya, penilaian awal. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Jadi penilaian awal orang kepada syariat Islam ini adalah berat, sulit, menyusahkan. Nah, itu kan. Dilihatnya dari rukun Islam, harus sholat 5 waktu sepanjang hayat. Nah, itu dianggapnya itu wah ini memberatkan ya. Nah itu. Karena saya sudah bicara juga dengan mantan non Muslim. Dia cerita saya dulu waktu dia kafir katanya itu jadi masalah besar bagi dia. Kalau masuk Islam, ini saya harus sholat 5 waktu, subuh harus bangun, kan? Nah itu. Jadi kemudian harus puasa di bulan Ramadan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari puasa, nggak makan, nggak minum. Jadi dipandang oleh orang awam berat. Kemudian wajib bayar zakat, kemudian wajib pergi haji, ya zakat kalau hartanya sampai nisabnya, pergi haji kalau udah mampu,
Wah, ini berat. Tapi Bapak Ibu, kalau orang yang sudah berilmu, dia nggak memandang Islam seperti itu. Dia memandang Islam itu adalah rahmah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk manusia mana saja, untuk makhluk apa saja, Islam ini rahmah. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, bangsa manusia, bangsa jin. Ini Islam ini rahmah. Dan memang kalau dipandang Islam ini, syariat Islam ini secara prinsip dasarnya memang sepertinya tegas. Harus sholat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendalami, nanti itu kan tahu itu. Ada keinginan-keinginannya. Contoh Pak, musafir lewat saja dari 87 km sudah boleh itu sholat jamaah. Bapak Ibu mau kemana sekarang? Mau kemana contoh? Mau ke Bogor, kota Bogor. Berapa sini kota Bogor? Jauh nggak 85 km? Ukur aja. Memang 87, karena ada kelebihan sedikit ya. 87, 87, 85, 89, itu aja. Puasa, Bapak Ibu sakit atau musafir, ya. Dan musafir boleh tak berpuasa, tadi seukuran boleh juga sholat jamaah itu. Jadi kalau dipandang Islam ini dengan tidak berilmu, oh iya nih berat Islam ini. Tapi kalau sudah berilmu, ternyata tidak. Ternyata banyak keinginannya. Malah ada Bapak Ibu ya, itu ada saudara saya, itu perjalanan waktu itu sekitar hanya 120 kilo. Udah jauh kan, 120 kilo. Saya bilang, kita berhenti dulu, kita sholat jamaah. Bukan begitu. Ini kan dia bilang ke saya, kita berhenti dulu, kita mau sholat. Kalau saya bilang, itu udah boleh jamaah. Itu jamaah kasar aja nanti. Dia bilang, enggak, kalau sekarang berhenti dulu, kita sholat. Apa jamaah-jamaah pemalas? Dikiranya saya pemalas. Masa sholat mulia jamaah. Ini sudah dibuktikan keringanan Islam, malah gak mau, malah gak ingin mencoba bagaimana ringannya ajaran Islam. Malah di jinanya saya, masa mau jamaah pula katanya, cuman sedekat ini katanya. Mereka pakai mobil cepat aja juga ya. Ini akibatnya kalau tidak mau saya kali-kali menerima sedekah dari Allah. Apa kata Nabi kita? Bahwa rukhsah itu artinya keringanan itu adalah sedekah dari Allah, kata Nabi kita. Faqbalu sadaqatah, maka terimalah sedekah dari Allah. Terimalah sedekah dari Allah, keringanan itu. Satu kali Nabi dalam perjalanan musafir dengan para sahabat ya. Kemudian ini musafir boleh jamaah sholatnya. Kemudian waktu itu kan puasa ya, sedang puasa sahabat. Ada sahabat, ya Rasulullah,
aduh, kayaknya saya nggak kuat nggak puasa ya. Saya kayaknya nggak kuat puasa karena panas. Nah, tapi silakan Anda boleh nggak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Nah, awal-awal syariat puasa di sahabat belum banyak yang tahu, ada juga keinginan rupanya kan. Boleh dan nggak puasa teman. Akhirnya apa? Boleh sholat, boleh. Anda ganti aja nanti dari yang lain. Akhirnya sahabat yang lain bilang, ya sholat, tapi saya mampu. Itu lanjut juga. Bagi yang nggak mampu puasa, silakan berbuka. Bagi yang mampu, boleh lanjut. Ini sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 184. Diperkuat juga dengan ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang memang dia sakit ya, atau dia musafir, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Fa'iddatu min ayyamin ukhra, ganti saja pada hari yang lain. Coba Bapak Ibu kalau memenuhi syarat ini ya, coba sekali-sekali itu diambil biar kita merasakan ringannya puasa ini. Kalau Bapak Ibu musafir sekali-sekali ya, ambil itu rukhsah boleh jamaah itu. Ambil. Kalau Bapak Ibu memang sakit nggak kuat berdiri sholat, ambil sekali, duduk aja, duduk, nikmatilah keringanan gitu. Ya, jangan kenapa nggak ke masjid? Saya nggak kuat hari ini, nggak kuat berdiri itu sholat. Jadi gimana? Saya nggak ke masjid aja. Padahal bisa jalan di masjid, naik motor, diantar oleh anaknya. Nanti di masjid duduk aja. Orang berdiri kita duduk. Ikut aja, ikut imam semampunya. Kita dapat pahala jamaah. Nikmatilah sekali-sekali keringanan ajaran Islam itu biar terasa Islam itu mudah. Kalau di Mesir dulu Bapak Ibu saya banyak melihat itu. Orang Mesir sholat duduk. Dia ke masjid, diantar anaknya pakai mobil. Tapi dia nanti duduk sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa berdiri, nggak kuat. Sering saya lihat itu. 8 tahun saya di Mesir Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana orang-orang Arab itu sungguh-sungguh beragama. Tapi kalau ada rukhsah mereka ambil. Mereka ambil. Kalau Bapak Ibu umpamanya memang gak kuat puasa, jangan dipaksakan. Makan aja lagi, minum aja. Nanti ganti dari yang lain. Kalau memang gak kuat, gitu. Jangan nanti gak mau mengambil yang rukhsah, terus mengatakan berat ini. Syariat Islam ini berat. Banyak lagi Bapak Ibu. Makanya konsepnya dalam ilmu fikih kita disebut dengan al-masyaqqah tajlibu taisir. Apabila seorang muslim mendapati satu kesulitan, maka ada keringanannya, ada rukhsahnya. Itu pentingnya kita belajar ilmu fikih. Kalau Bapak Ibu umpamanya sekali ya tidak kuat kita sholat berdiri, ambil aja itu duduk. Sholat wajib, sholat sunnah. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang naik bus, perjalanan jauh, tidak ada itu air, ya praktekkan tayamum di mobil.
praktekkan itu, keringanan itu, ambil itu. Jangan nggak sholat gara-gara apa? Nggak ada air di mobil jalan terus. Ambil itu keringanan itu, bertayamum di mobil. Nah, maka kita perlu belajar bagaimana cara-caranya. Oh, yang laki-laki yang sudah dewasa nggak mampu menikah, ada keringanan, boleh nggak menikah sebelum sampai mampu nanti. Banyak keringanan, kan? Setiap syariat Islam ini ada keringanannya kalau kita. Yang paling ekstrem apa? Yang paling ekstrem apa? Ini makanan nggak ada, minuman nggak ada, makan nggak ada, yang ada sementara kita udah kelaparan, kalau nggak makan mati ya, maka boleh makan daging babi. Nah, ini ekstrem ini, tapi boleh itu. Makanan nggak ada, nasi nggak ada, yang ada hanya daging babi. Kalau kita nggak makan ini mati. Dah makanlah daging babi itu, ambil itu. Oh, daging babi nggak ada, yang ada daging ular, makan daging ular itu. Sekedarnya saja sampai hilang masa darurat. Makanya ulama fikih kita mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat akan membolehkan yang dilarang. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha, dan kebolehan di masa darurat itu ada ukurannya. Ada ukurannya pula. Kalau makan daging babi segini ya sudah cukup, jangan dilebihkan, nggak boleh pula. Ada ukurannya juga, ada ukuran kebolehannya, nggak boleh dilebihkan pula. Nah, ini contoh-contoh banyak, Bapak Ibu. Contoh-contoh Islam itu mudah. Tambah lagi di surat Al-Insyirah kan, inna ma'al usri yusra. Kalau kamu dapati kesulitan, akan pasti ada kemudahan di situ. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada lagi kemudahan. Nah, sekarang mungkin ya ini Bapak Ibu ya, mungkin ada pertanyaan ya, apa kira-kira lagi yang kita dapati kesulitan? Apa? Dalam beragama Islam ini apa kesulitan yang kita dapati? Contohnya apa? Terus bingung, apa kemudahan? Apa kira-kira? Nggak ada ya? Udah terjawab semua ya? Ada yang nanya kepada saya juga, oh Ustaz, itu sholat tarawih kencang-kencang. Ada ibu nanya ke saya, tarawih itu kencang, terus 20, terus mana? Sakit ini saya, sakit pun saya. Saya tanya, itu masalahnya ya. Jadi ibu, ya sepuh saya, soal itu 20 kan, itu mana? Nggak kuat saya. Saya tanya, yang nyuruh kencang-kencang itu siapa? Siapa yang nyuruh kencang-kencang itu? Nggak ada Islam nyuruh gitu. Kan alasan ibu itu apa? Alasannya merasa kesulitan sholat tarawih karena imamnya kan kencang-kencang itu. Terus itu masalahnya. Terus yang nyuruh siapa? Siapa yang nyuruh? Islam nggak ada nyuruh orang sholat kencang-kencang sampai sakit tulang punggung. Malah tarawih itu artinya apa? Tarawih itu artinya santai-santai. Santai-santai. Maka itu juga nggak diwajibkan. Ya, nggak ada wajib kan tarawih itu. Nah, muakkad aja ya. Dan santai-santai, nggak perlu buru-buru. Terus gimana Bu? Oh iya, itu tadi ya. Tapi ini saat imam di sini, imam di sekeliling kompleks ini kencang semua, kan? Jadi saya
di rumahnya ya pula di rumah bagus juga saya bilang, ini perempuan kan, iyalah itu Pak Ibu ya, mudah cara Islam. Tapi orang yang nggak mau belajar, yang nggak tahu dia, ya, dikiranya berat. Kadang nggak belajar, dia nggak pernah belajar, nggak pernah ada waktu belajar. Pertama yang berpikir, kita sampai jam berapa ya? Biasanya sekarang jam 8 ya. Hah? Jam 8 ya? Itu contohnya saya ya, ada ibu-ibu nanya, ini mau tanya kita. Ada kesulitan di ayat, padahal Islam nggak menyuruh gitu. Bayar zakat juga hanya kalau yang kaya, yang mampu. Naik haji juga yang mampu. Nggak seluruh kita diwajibkan. Umroh apalagi nggak mampu pergi umroh, nggak mampu nggak pergi umroh. Ini sampai berutang-utang mau pergi umroh. Nah itu kan Islam nggak ada menyuruh gitu. Jadi Bapak Ibu, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan untukmu, wa la yuridu bikumul usra. Ini ayat ini benar-benar umum, ya, sangat mencakup berbagai kemudahan yang lain. Nah, maka jangan kita sekali-kali setuju dengan bisikan setan yang mengatakan Islam itu berat. Islam itu berat katanya. Kalau subuh berat, padahal lagi apa manfaat kita bangun subuh, pergi keluar rumah, banyak manfaat bagi kita. Justru kalau tidur terus, itu jadi penyakit nanti. Ya, justru kita bangun subuh itu, kita akan dapat banyak berbagai keuntungan. Ya. Baik dari segi kedokteran, kesehatan, ya, dan rezeki, ya. Kan Nabi doakan, Allahumma barik ummati fi bukurihim, ya Allah berkahilah umatku yang bangun subuh pergi ke masjid, ya. Kemudian juga apa? Dalam kubur besok kita akan terang benderang. Kita akan terang benderang dalam kubur. Apa itu? Berkah dari pergi ke masjid subuh yang masih gelap. Kalau di kampung gelap, tapi kalau ini terang benderang gelap, enteng aja lagi. Tapi tetap siapa yang bangun subuh pergi ke masjid jamaah, maka dalam kubur besok kuburnya akan terang benderang. Tidak akan gelap, tidak akan angker. Itu kan kemudahan untuk kita itu. Jadi harus kita dalami. Jangan hanya kita berburuk sangka kepada syariat Islam. Karena setan kalau kita berburuk sangka sedikit, nanti dia tambah. Akhirnya sampai setan bisikan Islam tidak boleh diterapkan di negara ini. Peraturan Islam tidak boleh diterapkan di negara. Sampai besar-besar dia. Kenapa? Karena yang kecil kita setuju. Ini syariat Islam berat. Syariat Islam berat. Akhirnya tidak berlaku syariat Islam di negeri ini jadinya. Karena mengikuti godaan bisikan setan. Pada syariat Islam itu mudah dan rahmat untuk kita semua. Barangkali itu Bapak Ibu ya, sedikit tausiah tentang ayat 185 surat Al-Baqarah yang menyangkut juga dengan puasa, dan Islam itu juga membolehkan kalau memang tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa, ganti pada hari yang lain. Ini juga kemudahan untuk kita semua. Barangkali itu jika kita dulu ya. Ada pertanyaan? Ini yang kali pertama di sini ya. Kali pertama saya mengisi di sini, bahagia sekali, senang sekali rasanya bertemu Bapak Ibu ya, bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan
apa yang telah kita sampaikan tadi dapat sama-sama kita pahami dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan memicu kita untuk mendalami lagi ilmu-ilmu syariat Islam. Barangkali demikian Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الخليفة رسول الله